Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Hadi Budiman dari Prodi Pendidikan Fisika. Dan nantinya saya akan ditemani oleh rekan saya yang bernama Yusuf Maulana untuk membahas mengenai prinsip pengembangan kurikulum dan juga implementasinya di dunia pendidikan fisika. Mari kita langsung masuk ke materi. Harap disimak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Yusuf Maulana. Ini 1909-343 dari jurusan Pendidikan Fisika B 2019. Nah, di sini kebetulan sekali Yusuf lagi mencari kurikulum yang berkaitan dengan ilmu fisika. Nah, sebelum kita kaitkan dengan ilmu fisika, dari Yusuf pribadi mau menjelaskan terkait dengan kurikulum dan beserta prinsip-prinsip pengembangan. Nah, untuk kurikulum sendiri tidak bisa dianggap karena kurikulum itu merupakan suatu alat keberhasilan dalam suatu pendidikan yang ada di negara. Nah, untuk kurikulum sendiri yaitu suatu rancangan atau proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara pendidikan yang guna ataupun yang dimana rancangan itu diterapkan kepada pelajar ataupun siswa. Nah, untuk kurikulum sendiri itu bersifat komprehensif, yang artinya kurikulum ini di dalamnya terdapat rencana, penerapan, serta evaluasi. Nah, selanjutnya untuk prinsip-prinsip pengembangan kurikulum itu merupakan suatu kaidah-kaidah yang dimana menjiwai suatu kurikulum tersebut. Menurut
Sukmadinata tahun 1997. Kurikulum ini meliputi 2 bagian. Yang pertama yaitu ada prinsip-prinsip kurikulum secara umum, ada prinsip-prinsip kurikulum secara khusus. Nah, untuk prinsip-prinsip secara umum ini meliputi relevansi, praktis, kontinuitas, fleksibilitas, dan efektivitas. Lalu selanjutnya prinsip secara khususnya itu berkenaan dengan suatu tujuan pembelajaran, suatu visi pembelajaran, suatu media dan alat pembelajaran, dan yang terakhir yaitu suatu proses pembelajaran. Seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan prinsip pengembangan kurikulum. Untuk prinsip pengembangan kurikulum terbagi dalam 2 bagian. Yang pertama, prinsip pengembangan secara umum, dan yang kedua, prinsip pengembangan kurikulum secara khusus. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan prinsip pengembangan kurikulum secara umum. Nah, untuk prinsip pengembangan kurikulum secara umum itu ada bersifat relevansi. Nah, bahwasanya kurikulum itu memuat komponen-komponen yang dimana komponen tersebut ada tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Dan yang dimana juga kurikulum tersebut sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat tersebut. Nah, kita kasih contoh aja di kehidupan sehari-hari dalam dunia fisika itu adanya jembatan Pasopati yang ada di Bandung. Nah, itu mempunyai prinsip kurikulum secara relevansi karena sesuai kebutuhan dengan masyarakat, yang dimana dalam ilmu fisika itu terkait dengan kesetimbangan benda tegak. Nah, yang selanjutnya yaitu ada prinsip pengembangan secara kontinuitas. Untuk prinsip pengembangan secara kontinuitas itu kurikulum sangat berkelanjutan atau sustainable gitu. Nah, bahwasanya pengalaman-pengalaman yang ada di kurikulum tersebut itu secara kesinambungan, baik di dalam tingkat kelas, jenjang pendidikan, maupun antara pendidikan dengan jenis pekerjaan. Nah, lalu selanjutnya ada prinsip pengembangan kurikulum secara fleksibilitas, yang artinya kurikulum itu tidak kaku dan tidak lentur, dan mengusahakan hasil bersifat luas, lentur dalam pelaksanaannya untuk kurikulum yang bersifat fleksibilitas. Nah, lalu selanjutnya ada kurikulum yang bersifat efisiensi. Nah, bahwasanya dalam kurikulum itu mengusahakan supaya pengembangan kurikulum itu mendayagunakan waktu serta biaya di dalam pendidikan tersebut. Nah, untuk selanjutnya efektivitas. Nah, bahwasanya kurikulum itu mengusahakan agar kegiatannya itu selalu tepat, selalu tepat dan sesuai tujuan terkait dengan pendidikan tersebut. Nah, selanjutnya prinsip pengembangan secara khusus. Untuk prinsip pengembangan secara khusus itu terbagi dalam 3 bagian. Nah, yang pertama itu ada prinsip yang berkenaan dengan tujuan. Bahwasanya kurikulum ini sudah ada ketentuan dan kebijakan yang ada di pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
kelima itu terkait dengan arah tujuan pendidikan yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya itu prinsip pengembangan yang berkenaan dengan isi, bahwasanya kurikulum itu perlu penjabaran yang secara jelas pada kurikulum tersebut atau pada pembelajaran tersebut. Nah, lalu selanjutnya isi pembahasannya itu harus meliputi segi pengetahuan, segi sikap, dan segi keterampilan. Nah, kita contohkan dalam dunia pendidikan fisika itu ada beberapa kendala dalam proses belajar mengajar karena kurikulumnya tidak sesuai dengan materi yang diajarkan gitu. Yang seharusnya semua materi yang diajarkan itu harus disampaikan, tetapi di kurikulum tersebut atau di kurikulum 13 tentunya itu hanya sebagian yang harus diajarkan dan sisanya itu praktikum. Nah, lalu selanjutnya ada prinsip pengembangan kurikulum yang berkenaan dengan proses belajar mengajar. Nah, bahwasanya kurikulum itu metode atau tekniknya itu tergantung kepada sang pengajar yang cocok atau digunakan ketika saat belajar mengajar. Nah, kita ambil contoh dititik beratkan kepada guru dan siswa. Nah, untuk guru sendiri harus mempunyai strategi atau metode atau teknik cara mengajarkan kepada siswa gitu. Nah, sebaliknya untuk siswa sendiri harus aktif di dalam pembelajaran atau proses belajar mengajar tersebut. Selanjutnya, prinsip yang berkenaan dengan pemilihan dan alat pengajaran. Beberapa prinsip yang bisa dijadikan pegangan untuk memilih dan menggunakan media dan alat bantu pembelajaran yaitu: yang pertama, alat atau media apa yang dibutuhkan dan apakah semuanya sudah tersedia. Kedua, bagaimana pengorganisasian alat dalam bahan pelajaran. Ketiga, bagaimana pengintegrasian dalam keseluruhan kegiatan belajar. Keempat, hasil yang terbaik akan diperoleh dengan menggunakan multimedia. Selanjutnya, prinsip yang berkenaan dengan penilaian. Ada 3 fase yang harus diperhatikan ketika kita akan membuat alat tes, yaitu fase perencanaan penilaian. Dalam fase perencanaan penilaian ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu pertama, bagaimana karakteristik kelas, usia, tingkat kemampuan kelompok yang akan dites. Kedua, berapa lama waktu yang akan diperlukan untuk pelaksanaan tes. Ketiga, apakah tes tersebut berbentuk uraian atau pilihan. Yang keempat, berapa banyak butir tes yang akan disusun. Yang kelima, apakah tes tersebut diadministrasikan oleh guru atau murid. Selanjutnya, ada menyusun alat penilaian. Dalam penyusunan alat penilaian sebaiknya mengikuti langkah-langkah yang sudah ada. Seperti yang pertama, rumuskan tujuan-tujuan pendidikan yang umum dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang kedua, uraikan ke dalam bentuk tingkah laku murid yang dapat diamati. Ketiga, hubungkan dengan bahan pelajaran. Keempat, tuliskan butir-butir tes. Selanjutnya adalah pengelolaan hasil penilaian. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan hasil penilaian ini. Pertama, norma apa yang akan digunakan dalam pengelolaan hasil tes. Kedua, apakah digunakan formula Gaussian? Yang ketiga, bagaimana pengubahan skor ke dalam skor masak? Yang keempat, untuk apakah hasil tes digunakan? Selanjutnya, dalam pengembangan kurikulum terdapat setidaknya ada 4 sumber prinsip pengembangan kurikulum, yaitu pertama, data empiris.
Data empiris merujuk pada pengalaman yang terdokumentasi dan terbukti efektif. Yang kedua, data eksperimen. Yang ketiga, cerita atau legenda yang hidup di masyarakat. Yang keempat, data hasil pertimbangan umum atau akal sehat. Selanjutnya ada beberapa tipe-tipe prinsip pengembangan kurikulum yang ada, yaitu pertama, anggapan kebenaran utuh atau whole truth, konsep dan prinsip yang diperoleh serta telah diuji dalam penelitian yang tepat dan berulang, sehingga dapat digeneralisasi dan bisa dilakukan di berbagai tempat. Kedua, anggapan kebenaran parsial atau partial truth, fakta, konsep, dan prinsip yang sudah terbukti efektif dalam banyak kasus, tetapi sifatnya masih belum dapat digeneralisasi. Ketiga, anggapan yang membutuhkan pembuktian, prinsip yang masih bersifat tentatif. Prinsip ini muncul dari deliberasi, judgement, pemikiran, akal sehat. Itu beberapa tipe-tipe prinsip pengembangan kurikulum yang ada. Sekian saya dan kawan saya dapat bahas. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kesempurnaan sungguhnya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semua yang kami paparkan dapat menambah ilmu bagi yang menonton dan khususnya untuk kami. Saya Hari Budiman dan kawan saya Yusuf Maulana izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.